Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Rezeki yang disediakan untuk manusia di bumi itu berasal dari air hujan yang berasal dari langit. Begitu maknanya Pak, salah satu. Selain itu juga maknanya bahwa rizki itu yang menentukan kadarnya ditentukan di sana, di langit sana. Takdir Allah maksudnya gitu. Makanya jangan terlalu sibuk di bumi untuk meminta rezeki itu. Tapi yang sering ketuk pintu langitnya, ya, itu datang tahajud, datang duha, datang sholat, minta. Itu dia yakin kalau begitu bahwa yang ngasih rezeki itu dari sana, Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah mengemukakan berbagai macam hujjah atau argumentasi ala tauhid wa budlani syirk, setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah mengemukakan berbagai macam hujjah, argumentasi atas kebenaran tauhid serta batalnya berbagai macam perilaku syirik, maka akhbarahum annallaha rabbuhum rabbu kulli syai'. Maka Allah kemudian melalui ayat-ayat yang tadi kita bacakan memberitahukan kepada mereka, khususnya penduduk Mekah, umumnya semua umat manusia, bahwa Allah lah Rabb mereka, Tuhan yang telah menciptakan mereka, Tuhan yang mengatur hidup mereka, Tuhan yang memberikan mereka rizki. Bahkan Rabbu kulli syai', dia juga Tuhan segala sesuatu yang ada. Maka Allah pun berfirman, wa qala Allah la tattakhidhu ilahain isnain. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allah, apa sampai yang disampaikannya, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan ilahaini, dua ilah, dua Tuhan yang disembah. Itu isnain itu ya, isnaini dua, ilahaini dua sesembahan, isnaini yang dua gitu. Ya, kalau diartikan singkatnya mah, jangan kalian menyembah dua Tuhan, dua ilah, dua sesembahan, dua zat yang diyakini sebagai Tuhan yang disembah. Ya, jangan begitu. Ya, jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Jadi isnaini itu artinya dua, ilahaini pun artinya sudah dua Tuhan, ya. Maka isnain itu sebagai taukid, penguat bagi lafaz ilahaini. Maksudnya apa? La ta'budu ilahaini bal u'budu ilahan wahidan. Jadi maksudnya apa maknanya? Jangan kalian menyembah atau beribadah kepada dua ilah, dua Tuhan yang disembah, apalagi lebih dari dua, gitu ya. Jangan jangan pakai kesimpulan yang ngaco. Itu yang dilarang itu cuma dua, berarti selain dua boleh. Nah,
Gitu. Jadi 2 saja nggak boleh. Itu apalagi lebih dari 2. Begitu kan kesimpulan akal sehat mah. Jadi kalau kesimpulan akal ngaco, nah itu berarti kalau lebih dari 2 nggak apa-apa. Nah itu akal ngaco tuh. Ilah, tapi wa'budu ilahan wahida. Sembahlah ilah, Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Izlaisa min ilahin illa huwa. Sebab tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Fa kaifa tattakhizuna ilahain. Maka bagaimana mungkin kalian menjadikan ada 2 Tuhan yang disembah? Nah, lanjutannya apa? Innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Nah, Allah sendiri yang menyatakan ini, bahwa sesungguhnya hanya Dia Tuhan yang satu, yang esa. Fa iyaya farhabun, maka hendaklah kepadaku saja kalian takut. Jadi Dia yang dimaksud ya Allah. Innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya Dialah ilah yang satu, sesembahan yang satu. La ghairu, dan tidak ada yang lain. Dialah Allah yang menciptakan, Dialah Allah yang memberi rezeki, Dialah Allah yang menguasai. Itu sedangkan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang diciptakannya. Begitu. Maka bagaimana mungkin Allah yang menciptakan bisa sama sejajar dengan yang diciptakannya? Kalau menganggap patung-patung itu sebagai sesembahan, apalagi patung dibuat manusia. Manusianya saja ciptaan Allah, yang diciptakan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin bisa menyamakan Allah dengan patung-patung itu? Kalau menganggap bahwa penguasa sebuah pohon itu dia berhak untuk dimuliakan, disembah-sembah, siapa itu yang menguasai pohon itu? Misalnya begitu. Ya kalaupun ada memang makhluknya, kan berarti jin. Dan siapa dia? Ciptaan Allah, makhluk juga. Ya, jadi tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan sehingga berhak untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Kenapa? Segala sesuatu selain Allah itu sifatnya makhluk, artinya diciptakan. Nah, sedangkan salah satu sifat yang menjadikan Allah itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga ia layak disebut sebagai Tuhan yang disembah, adalah menciptakan. Gitu? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang lain selain Allah yang dianggap sebagai Tuhan, pertanyakan, apa reputasinya itu Tuhan? Kalau Allah jelas, Dia yang menciptakan langit, Dia yang menciptakan bumi, Dia yang menciptakan manusia, Dia yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Begitu? Nah, kalau ada sesuatu yang selain Allah yang dianggap Tuhan, terus apa dia? Karyanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya Yesus dianggap Tuhan, apakah Dia menciptakan langit? Apakah Dia menciptakan bumi? Tidak. Ya, kalau katanya iya, mana dasarnya? Dalilnya mana? Kalau kita mah dalilnya ada semua keterangannya. Ya, kita bisa temukan di mana
Dari mana informasinya? Dari Allah sendiri. Di Al-Quran. Ya, di Al-Quran ya seperti ini salah satunya yang menegaskan bahwa innama huwa ilahun wahid. Sungguhnya yang berhak disembah itu hanya ilah yang satu, bukan ilahaini, tapi ilahun wahid. Ilah yang satu yaitu Allah, ya Allah. Nah, jadi dengan argumentasi penciptaan saja sebetulnya udah nggak butuh dalil yang lain, karena faktanya tidak ada yang menciptakan semesta ini kecuali Dia. Dan bahkan orang-orang kafir yang nyembah berhala pun mengakui itu kan. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, Allah. Ya, itu ya Allah. Mereka juga yakin dengan itu. Nah, jadi ketika ada manusia yang mengingkari ketuhanan Allah dan dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang diyakininya sebagai Tuhan yang disembah, ya gampang saja. Satu aja gitu, minta buktinya. Ciptaannya apa? Itu ya. Kalau ngaku, ya ini bumi ini dari mana dasarnya? Itu. Dari mana dasarnya mengakui bahwa bumi ini Dia yang menciptakan? Oh. Ya. Jadi semua yang ada ini, langit, bumi dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi itu, karena Dia yang menciptakannya, gitu ya. Ya, itu kalau dalil keesaannya dari sisi itu. Nah, dalil keberadaannya bahwa apakah iya Allah itu ada, ya kita juga mengambil dalilnya, tidak perlu pakai dalil-dalil Quran hadis, cukup pakai dalil akal saja, gitu. Apakah Allah itu ada? Ya ada. Mana buktinya? Ya ini ciptaannya. Kenapa? Karena akal manusia, siapapun manusianya yang akalnya masih sehat, tidak akan menerima adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Gitu? Adanya meja itu kan menjadi bukti, berarti ada orang yang membuat meja. Ya Pak? Nah, ada minuman jahe, nah itu tambah seger nih. Kan kopi hari ini ya, jahe nih. Nah, itu kan berarti menjadi bukti bahwa ada orang yang membuat. Ya, nggak tiba-tiba ada toh? Dia jangan nganterin ke sini tadi itu. Nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, tapi ada yang membuat. Nah, itu kan logika akal manusia yang nggak bisa dibantah, gitu. Bahwa akal manusia tidak akan menerima adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Nah, tinggal digeser pertanyaannya terus, seluruh alam ini, langit, bumi, semua makhluk yang ada di dalamnya, seluruh tumbuhan, alam semesta ini, kira-kira dari mana? Ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Kalau hal yang kecil saja akal kita nggak bisa terima, tidak ada yang membuat. Nah, lalu dengan hal yang besar begini, alam semesta ini, kira-kira gimana? Ya, tuh. Bisa nggak menerima akal manusia itu kalau ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan? Ya tidak. Berarti akal juga pasti
akan mengakui ada yang menciptakan. Itu makanya para filosof itu sampai ke sana ketika mereka meneliti gitu tentang wujud pertama sebelum alam ini. Kesimpulannya adalah ada sesuatu sebelum adanya semua semesta ini. Ya, cuma kesimpulan mereka tidak sampai pada bahwa dialah zat pencipta yang namanya Allah. Jadi kalau untuk sampai pada kesimpulan bahwa segala sesuatu ada yang menciptakan, akal kita mampu sampai di sana. Akal manusia itu nggak perlu dalil. Tapi untuk mengetahui siapa zat pencipta itu, nah itu butuh informasi tambahan yang pasti benar informasinya. Dari mana? Wahyu dari pencipta itu sendiri. Nah, kita menemukan itu di mana? Al-Quran ini kitab suci versi terakhir yang berlaku bagi umat manusia di akhir zaman sampai kiamat. Begitu? Jadi gak perlu pakai kitab-kitab sebelumnya. Sudah ada versi terbaru. Al-Quran ini yang berlaku sekarang. Begitu? Dari Al-Quran lah semua kita dapatkan informasi itu sehingga menjadi lengkap keyakinannya. Akal mengakui ada yang menciptakan. Wahyu membimbing kita, membimbing akal bahwa sang pencipta yang kemudian dia layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dia adalah Allah. Itu ya. Adalah Allah. Baik, terus apalagi lanjutannya? Nah, maka kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Irhabun itu irhabuni wahdi wala tarhabu siwaya. Takutlah kalian kepadaku dan janganlah kalian takut kepada selain aku. Itu pesannya itu. Aduh. Pedas. Awas nih Pak, hati-hati ya. Takutlah kalian padaku dan jangan takut kepada selain aku. Terus berarti kalau ada harimau di depan kita nggak perlu takut. Gimana? Takutlah pada Allah kan begitu. Jangan takut pada selain Allah. Iya. Ya dalam prakteknya ya nggak begitu juga. Terus ketika ada harimau, kita mengatakan saya cuma takut sama Allah. Diem aja deh. Ya enggak. Kita berusaha menghindar dari apapun yang kita takuti dan dari apapun yang bisa dihindari secara lahir dengan tetap hatinya bergantung pada Allah yang menciptakan harimau itu, gitu, Pak. Ya. Ya, jadi jangan kebablasan nih, kadang-kadang kan tawakalnya begitu, bablasan. Sakit nggak mau berobat katanya. Kenapa? Cuma Allah yang menyembuhkan. Biarin aja. Ya kalau mau yakin begitu ya nggak apa-apa, tapi jangan ngeluh-ngeluh. Gitu. Ya. Tapi kalau ngomong begitu masih banyak ngeluh, mendingan ke dokter. Ya. Itu dengan tetap hatinya meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, begitu ya.
Fa iya ya farhabun itu artinya hati kita hanya tetap menakuti satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tangan Allah lah segala sesuatu dalam genggamannya. Walaisa li ghairi syai' fa anal muhyi al mumit. Akulah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Ad-dar an-nafi'. Allah lah zat yang memberi madarat dan memberi manfaat. Begitu. Maka segala sesuatu selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan memberi madarat dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Itu Pak. Ya. Jadi obat itu tidak bisa memberi manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Dokter itu tidak akan bisa memberi manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Begitu ya. Kalau berkeyakinan di hati kita ada sesuatu yang memberi manfaat atau madarat dengan sendirinya di luar kehendak Allah, itu udah syirik. Nah, hati-hati ya. Walaupun nggak disembah-sembah, nggak diakui atau diyakini sebagai Tuhan statusnya, tapi kalau diyakini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bisa memberi manfaat dengan sendirinya di luar kehendak Allah, itu sudah syirik berarti. Ya, hati-hati. Kalau berkeyakinan bahwa cincin yang dipakainya itu punya pengaruh dengan sendirinya di luar kehendak Allah, nah ya hati-hati itu, sehingga merasa perlu untuk memuliakan cincinnya. Disimpannya aja hati-hati kalau ditaruh itu. Nggak sembarangan. Nggak pernah dibawa ke WC takut kualat. Tempat yang kotor-kotor. Giliran Quran geletak di mana aja. Nah, hati-hati itu yang begitu berarti ya. Udah cincin saja, hanya aksesoris penghias jari. Itu tidak lebih dari itu. Nah, kalaupun ternyata di situ ada batu alami yang bisa memberi manfaat, siapa yang menyimpan manfaat pada batu itu? Ya Allah. Gitu. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan memberi manfaat sedikit pun. Ya, begitu. Jadi batu ponari yang sampai rame didatangi orang, gitu ya. Jadi yang memberi manfaat pada batu itu siapa? Ya Allah, gitu. Allah. Ya tapi kan orang kita malah kan yakin gitu dengan hal-hal yang kayak begitu tuh. Bisa memberi manfaat dengan sendirinya. Makanya laku aja dijual berapapun. Coba lo jualan yang kayak begitu mah ya, jualan jimat, jualan macam-macam, penglaris lah, apapun itu namanya ya. Jadi hati-hati nih. Jadi pelajaran kita hari ini tentang tauhid sekaligus berarti kan menjauhkan kita dari keyakinan syirik. Nah, syirik itu tidak hanya seperti mereka musyrikin Mekah yang membuat berhala lalu disembah-sembah, tetapi setiap keyakinan yang meyakini ada sesuatu selain Allah yang punya pengaruh, itu bisa memberi pengaruh, memberi manfaat atau madarat dengan sendirinya di luar kehendak Allah, yaitu syirik namanya. Nah, makanya kebergantungan kita itu mutlak hanya kepada Allah saja, ya, dengan tetap kita mencari sebab. Nah ya,
Jadi berusaha mencari sebab, tapi jangan bergantung pada sebab. Ya, kenapa? Hasil usaha itu nggak selalu sesuai dengan sebab. Ya, kepada Allah saja bergantung hatinya. Sakit, ya datang ke dokter sambil berdoa, ya Allah beri saya kesembuhan. Karena yakin hatinya yang menyembuhkan hanya Allah. Begitu, ya. Ya kalau Allah mau menyembuhkan maka nggak perlu berobat sampai ke rumah sakit. Itu ke mantri tetangga sebelah juga sembuh. Ya, yang murahan gitu. Nah, tapi kalau Allah nggak menghendaki sembuh, sampai dibawa ke luar negeri juga kan nggak sembuh-sembuh. Begitu. Ya. Baik, dah jangan terlalu jauh. Kita kembali lagi ke ayatnya ya. Walahu ma fis samawati wa ma wal ardi walahud dinu wasiba. Walahu ma fis samawati wal ard. Hanya miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nih pernyataan ini dari Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Ini bukan perkataan Nabi. Allah yang menyampaikan ini. Gitu. Walahuddinu wasiba, serta hanya kepadanya lah ketaatan itu selama-lamanya. Jadi agama asalnya ad-din itu kan. Jadi maksudnya apa? Kepatuhan pada agama itu hanyalah boleh ditujukan kepada Allah saja untuk selamanya. Apa ghairallahi tattaqun? Mengapa kepada selain Allah kalian bertakwa? Enggak ada yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita bertakwa kepadanya selain Allah. Nah, walahu ma fis samawati wal ar ini adalah burhanun ala butlani rabbati ghairi. Bukti nyata atas batalnya takut kepada selain dia. Awir rabbah fisiwa, atau berharap kepada selainnya. Madama lahu ma fis samawati wal ard khalqan wa mulkan. Selama semua yang ada di langit dan di bumi itu penciptaannya, kekuasaannya hanya milik Dia Allah, berarti tidak ada yang berhak untuk ditakuti dan diharapkan ya pertolongannya, rahmatnya dan kasih sayangnya selain Dia yang menguasai langit bumi ini. Begitu Mbak ya. Jadi jangan bersandar pada sesuatu yang lemah. Karena orang yang bersandar pada selain Allah berarti dia bersandar pada sesuatu yang lemah. Kalau sandarannya roboh, ya dia ikut roboh. Karena sandarannya lemah. Kalau mau cari sandaran, bersandarlah pada sandaran yang kuat dan kokoh, yang tidak akan pernah roboh. Allah, pemilik langit bumi. Itu. Kalau Bapak merasa aman karena punya kenalan seorang polsek di suatu wilayah, misalnya begitu, ya, itu kan kekuasaannya terbatas. Ya, ya polsek itu kekuasaannya di mana? Ya wilayah polseknya dia. Ya, di luar wilayahnya ya dia bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi nggak bisa terus kita mengandalkan dia terus. Nah kalau bersandarnya kepada Allah, pemilik langit bumi ini dan seluruh isinya, dimanapun langit bumi ini semuanya milik Dia. Nah siapa yang bisa menghalangi? Gitu. Ya. Nah, jadi
yang kuat gitu, makanya bergantungnya kepada Allah itu. Nah, tapi bergantung kepada Allah itu jangan menafikan usaha, ya. Ya, bergantung pada Allah itu kan tawakal namanya. Nah, tawakal itu kan adanya di akhir setelah usaha. Itu bukan tanpa usaha. Itu ngaku tawakal tanpa usaha namanya nekat. Bukan tawakal. Gitu. Bepergian naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Tawakal tuh Allah, yaitu bukan tawakal. Ya. Kenapa? Kan ada peraturan manusia yang harus kita patuhi. Ya. Itu sama, itu peraturan lalu lintas itu jangan terus berdalil itu mah bukan aturan syariat, nggak usah ditaati gitu ya. Ya, emang nggak ada dalilnya di Quran juga, ya. Lampu merah harus berhenti nggak ada. Coba cari dalilnya. Nggak akan ketemu, mau di Quran, di hadis juga. Tapi ada kaidah bahwa Nabi mengatakan itu wanasu ala syurutihim. Manusia itu dalam bermasyarakat harus mematuhi syarat-syarat yang disepakati di antara mereka. Nah, itu salah satunya. Begitu. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang udah disepakati untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, ya patuhi, taati. No, dasarnya mana? Ya hadis yang tadi. Jadi hadisnya jangan cari hadis tentang lampu merah, nggak akan ketemu. Ya. Tapi bahwa dalam bermasyarakat itu kita wajib mematuhi persyaratan yang disepakati bersama. Ya, peraturan yang disepakati bersama. Nah, itu. Walahuddinu wasiba apa ghairallahi tattaqun, apakah kepada selain Allah kalian bertakwa? Nah, pernyataan ini Allah mencela orang-orang musyrik ala khaufi siwahu, karena mereka takut kepada selainnya. Wa huwa alladzi yajibu an yurahab wa yakhaf, padahal dialah Allah yang wajib manusia takut padanya. Itu kenapa? Dialah al-malikul haq, al-qadir ala i'ta'in ni'am wassabliha. Karena dialah yang berkuasa, yang benar, itu yang berkuasa untuk memberikan nikmat serta menghilangkan nikmat itu. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itu. Jadi ini nih menanamkan tauhid ya, masih. Terus apalagi lanjutan ayatnya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kemadaratan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Coba, kurang apa Allah memberikan petunjuknya pada kita? Kalau Qur'annya dipahami, dimengerti mah, ya, semua nikmat yang ada padamu itu datang dari Allah. Ya. Itu yang masih jadi karyawan tiap bulan gajian itu dari mana? Dari bendahara. Ya iya, memang prosesnya mah gitu melalui bendahara yang ada di kantor gitu. Nah, tapi yang menghendaki si bendahara itu menyerahkan uang, yang menghendaki perusahaannya bisa menggaji karyawan. Nah, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
kita bisa makan segala macam makanan. Makanan itu dari mana? Dari Allah. Coba kalau ditelusuri mah ya, sepiring nasi saja itu bisa panjang Pak kan? Sepiring nasi yang mau kita makan ini dari mana? Dapat saya beli di warung. Gitu. Nah, warung dari mana? Ya dari sana lagi, dari pabriknya gitu. Dari agennya. Agennya dapat di mana? Dari petani. Petani ya dia nanam. Gitu. Nanamnya di mana? Di sawah. Siapa yang menumbuhkan padinya? Allah. Emang petani nyabut-nyabutin begitu benih biar tumbuh keluar? Ya enggak. Dia cuma nyiramin aja. Yang menumbuhkan Allah. Dan segala sesuatu itu asalnya sumbernya dari langit, dari air hujan. Karena kalau tidak ada air hujan, tidak akan ada yang tumbuh, kering semuanya. Itu makanya di ayat lain Allah menyatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Tuh. Jadi rezeki itu ada di langit. Nah, salah satu maknanya bahwa rezeki yang disediakan untuk manusia di bumi itu berasal dari air hujan yang berasal dari langit. Begitu maknanya Pak, salah satu. Selain itu juga maknanya bahwa rizki itu yang menentukan kadarnya ditentukan di sana, di langit sana. Takdir Allah maksudnya gitu. Makanya jangan terlalu sibuk di bumi untuk meminta rezeki itu. Tapi yang sering ketuk pintu langitnya, ya, itu datang tahajud, datang duha, datang sholat, minta. Itu dia yakin kalau begitu bahwa yang ngasih rezeki itu dari sana, Allah, ya. Baik. Terus, jadi kalau menimpa kemadaratan katanya, kepada siapa kita harus minta pertolongan? Pada Allah, ya, pada Allah. Jadi nikmat apapun itu semuanya dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada nggak yang bukan dari Allah? Ada nggak kira-kira? Tidak ada ya. Kalau kita pahami itu, insya Allah nggak akan banyak ngeluh. Ya, kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita. Tapi ini watak manusia ketika dikasih kesulitan sedikit saja, lupa dengan nikmat yang banyak itu. Ya. Ada nggak yang mau menukar sebelah matanya dengan 1 miliar? Dikasih uang 1 miliar Pak, tapi dicopot matanya 1. Mau? Nggak mau tuh. Nikmat itu ya Allah, punya mata itu kan, punya tangan dengan jari yang masih bisa digerakkan, punya kaki yang masih bisa berjalan tanpa kesakitan, jantung yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Itu nikmat ya Allah, ya. Kita bisa nafas dengan lega juga adalah nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi jangan mengeluh. Jadi ketika dikasih sakit sedikit saja, itu hanya sedikit. Ya. Dari begitu banyak nikmatnya. Nah, makanya ketika ada hal yang membuat kita merasa menderita itu, ya udah, boleh mengeluh, tapi mengeluhnya kepada Allah. Silakan. Jadi tapi ya tetap tadi ya,
Makna tawakal itu tidak menafikan usaha. Jadi misalnya hal yang memadaratkan itu adalah penyakit, ya tetap kita berusaha mencari obat. Itu bab kata Nabi, setiap penyakit itu ada obatnya. Cari obatnya. Ya, berusaha mencari. Tuh. Karena Allah itu juga memberikan pertolongan nggak serta merta, tetapi melalui proses yang namanya sebab akibat. Begitu ya, melalui sebab akibat. Makanya ada dalam hadis Nabi dikatakan bahwa wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah itu akan selalu menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong sesamanya, mau menolong saudaranya. Begitu. Nah, di ayat tadi kan ini katanya kalau ada sesuatu yang memadaratkan kamu, minta tolong sama Allah. Salah satu caranya supaya Allah selalu menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan, berarti berdasarkan hadis tadi adalah sering-seringlah membantu orang lain, menolong orang lain yang kita mampu untuk menolongnya. Jangan berat untuk memberikan pertolongan. Dan jangan pamrih apapun. Ya, ikhlaslah karena Allah. Kenapa? Bisa jadi ketulusan kita menolong orang lain itulah yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala akan memudahkan jalan ketika kita menghadapi kesulitan. Gampang menemukan jalan keluarnya. Begitu. Ya. Jadi jangan pelit kalau begitu dengan pertolongan. Ya, kalau masih mau ditolong oleh Allah, tolong sesama kita. Summa idza kashafa dhurra ankum. Summa kemudian idza kashafa dhurra, apabila Allah menghilangkan kemadaratan ankum darimu, ida tiba-tiba saja farikum minkum segolongan dari kalian birabbihim yusyrikun mempersekutukan Tuhan mereka dengan yang lain. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika terjadi kemarau panjang, mereka datang ke Nabi, mereka mengeluh, mereka mengadukan itu, gitu. Ya, teriak-teriak, minta tolong. Tapi begitu diangkat, penderitaannya, musibahnya, lupa. Berbuat syirik lagi. Jadi yang disinggung memang ini adalah orang-orang musyrik Mekah asalnya ya. Jadi ketika Allah menghilangkan kemadaratan darimu, ternyata di antara kalian malah mempersekutukan Allah dengan yang lain, sehingga menyembah sesuatu yang lain dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam bentuk penyembahan. Nah, jadi hati-hati juga, jangan kita seperti mereka. Ketika kesulitan saja, itu kayaknya pengen banget ditolong oleh Allah itu. Allah itu terasa dekat gitu. Pengen ibadah, berdoa kepada Allah, tapi ketika diangkat penderitaannya lupa lagi. Nah, jangan begitu ya. Allah itu bukan hanya perlu didekati pada saat kita susah, tapi juga perlu kita selalu kenal dengan Allah pada saat kita senang. Itu liyakfuru bima atainahum, biarkan mereka mengingkari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Fatamatta'u, bersenang-senanglah kalian.
Fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat buruk perbuatanmu itu. Nah, ini kira-kira pemberitahuan atau peringatan. Nah, peringatan dan ancaman sekaligus. Ya. Jadi biarkan saja mereka gitu, liyakfuru bima atainahum. Ya, biarkan saja mereka itu ingkar dengan apa yang kami anugerahkan. Gak mau bersyukur. Allah berikan begitu banyak nikmat, mereka juga mengakui itu dari Allah. Malah mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala. Tamat'u, silahkan bersenang-senanglah kalian di dunia ini. Nanti kalian akan tahu akibat buruknya di akhirat. Begitu. Jadi ini adalah peringatan dan ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Dan mereka menyediakan bagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka untuk berhala yang tidak mereka ketahui kekuasaannya. Oh ya, ja'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Ya kan mereka begitu, bikin persembahan dah. Oh, motong sembelihan ditaruh sebagai persembahan untuk berhala. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kalian pasti akan ditanya tentang apa yang kalian ada-adakan itu. Kenapa? Perilaku seperti itu nggak ada dasarnya. Dari mana? Itu meyakini bahwa berhala itu butuh persembahan. Ya. Dari mana dasarnya? Bahwa laut itu perlu kepala kebo, kepala sapi dikirim tiap tahun. Di mana dasarnya? Nggak ada, itu nggak ada dasarnya. Gitu. Ya, dasarnya hanya dari tradisi nenek moyang yang dianggap sebagai keyakinan. Kalau nggak begitu, nanti takut terjadi apa-apa. Ya kan begitu. Nah, berarti mengada-ada sebetulnya. Nggak ada dasarnya dari agama. Ya, nggak ada dasarnya dari agama. Tidak ada, ya, tidak ada yang berhak. Gitu. Maka jangan ikuti praktek-praktek seperti itu. Kenapa? Allah bersumpah tadi, demi Allah, kalian akan ditanya nanti di akhirat tentang perilaku seperti itu. Siapa itu yang pertama kali ngadain begitu? Oh, awas ya, jangan jadi pelopor kita dalam hal kesesatan, ya. Akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat itu. Siapa tuh yang pertama kali bikin acara larungan itu? Siapa tuh yang suka bikin persembahan itu kalau mau bangun rumah atau bangunan itu misalnya harus nanam dulu kepala kambing di situ. Masih ada nggak sekarang yang kayak begitu? Udah nggak kali ya? Kalau di kita mungkin nggak ada ya, wallahu a'lam di daerah. Tapi kalau larungan masih larungan, karena dianggapnya budaya kan? Dianggapnya budaya itu, tradisi. Ada lagi istilahnya apa? Sedekah bumi. Ya apapun istilahnya. Di balik itu kan berarti ada satu keyakinan bahwa dia harus mempersembahkan itu pada yang dianggap berkuasa di situ kan, begitu intinya kan? Itu sedekah bumi dikirim ke gunung, dikirim ke laut. Hati-hati. Kalau kita tinggal di lingkungan seperti itu, ya jangan ikut makan itu dagingnya. Karena menjadi haram. Berarti karena itu daging walaupun pakai bismillah motongnya, disembelihnya bukan untuk Allah, tetapi disembelih sebagai persembahan. Ya.
untuk sesuatu selain Allah, maka menjadi haram itu, ya. Kesimpulannya dari ayat 51 sampai 56, yang pertama, menetapkan keyakinan tauhid dengan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak pada yang lain. Jadi tauhid itu artinya mengesakan, mengesakan Allah dalam penyembahan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada yang berhak untuk kita jadikan sandaran kecuali Allah saja. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali Allah saja. Yaitulah keyakinan itulah yang tertuang dalam doanya Nabi Musa. Itu saat mentok sampai di tepi laut, bingung harus kemana lagi saya lari. Ke belakang Fir'aun udah ngejar di belakang, kanan kiri nggak ada jalan, nggak ada pilihan kecuali nyebrang. Ya tapi bingung gimana caranya. Maka apa yang dibaca oleh Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal enggak? Hah? Hafal enggak itu? Doanya Nabi Musa itu. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah tempat mengadu. Wa antal musta'an, engkaulah zat tempat meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Nggak ada yang diminta, Pak. Ya, nggak minta apa-apa kan? Cuma pasrah dan memuji Allah bahwa Allah lah udah satu-satunya, nggak ada yang lain. Kan begitu berarti itu. Engkaulah tempat mengadu, engkaulah tempat meminta pertolongan. Apa yang terjadi? Bisa nyebrang kan? Ya. Walaupun tetap ada prosesnya. Idrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Gitu. Nggak pakai dipukul juga Allah bisa. Ya, nggak pakai dipukul tongkatnya Nabi Musa juga bisa. Langsung aja dibelah tuh lautnya. Nah, tapi ada sebab yang Allah minta. Jadi yang berkhasiat tuh bukan tongkatnya Nabi Musa. Gitu. Itu cuma sebab. Ya. Idrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu pada laut itu. Begitu dipukulkan, terbelah, tersingkap daratan kering itu. Sementara di sampingnya air itu seperti gunung aja, menggulung aja tuh, ngumpul. Bisa begitu ya. Ya Allah yang menghendaki. Sama seperti juga ketika mereka Bani Israel meminta air kan, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu pada batu itu. Keluar kan 12 mata air. Nah, jadi kesimpulannya, pesannya tuh dari ayat seperti itu bahwa Allah itu menunggu ada upaya, ada sebab yang kita lakukan. Tapi jangan bergantung pada sebab itu, karena Nabi Musa juga nggak ada hubungannya itu. Mukul tongkat dengan terbelahnya laut, mukul tongkat ke batu dengan keluarnya air, kan nggak masuk akal. Gitu. Ya kalau tongkatnya Nabi Musa dari besi mah terus dibolongin dulu gitu batunya ya, sampai keluar air ya dibor namanya. Nggak nyambung.
Dia memang kadang-kadang Allah memberikan sesuatu itu nggak harus nyambung dengan usahanya. Itu makanya jangan bergantung pada usaha. Yang penting melakukan sebab yang mampu kita lakukan, bergantung hatinya kepada Allah. Udah begitu. Makanya jangan merasa bingung harus melakukan apa. Itu ketika misalnya sudah berhenti bekerja, nggak di kantor lagi. Ngapain saya ya? Aduh, nggak punya penghasilan nanti. Nah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Sebatas yang kita mampu, bergantunglah hatinya kepada Allah. Allah yang ngatur rezeki itu kan? Nah, iya, gitu. Itu sama seperti istri, itu yang kebingungan ketika suaminya nggak ada. Kalau suami saya nggak ada, nanti siapa yang nyari uang buat saya? Siapa yang menafkahi gitu? Lah faktanya banyak janda-janda yang nggak terus tiba-tiba meninggal gara-gara suaminya nggak ada karena kelaparan tuh. Nah, ada aja rezekinya. Iya. Nah, yang kedua, wajib merasa takut kepada Allah bukan kepada yang lainnya, ya. Jadi terutama takut yang sesungguhnya itu adalah takut dengan azabnya. Itu loh Pak yang dimaksud, Pak. Takut dengan Allah itu takut dengan azabnya, sehingga takut melanggar, takut berbuat maksiat, begitu. Kenapa? Nggak akan sanggup kita masuk neraka sebentar juga. Ketiga, wajib menjalankan aturan agama karena Allah, karena dialah zat yang berhak disembah, bukan yang lainnya. Keempat, setiap nikmat yang dirasakan hamba, kecil ataupun besar, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bersyukurnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Tapi kalau sebab datangnya rezeki itu dari orang lain, sampaikan ucapan terima kasih itu pada yang menyampaikan rezeki itu. Bab kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak suka berterima kasih kepada manusia, itu sama aja nggak bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Jadi jangan pakai dalil ayat ini. Kita dibantu orang nggak pakai terima kasih, kan nikmat datangnya dari Allah. Woi, habis ngaji hari Sabtu, pamabikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali itu dari Allah. Saya mau bersyukurnya pada Allah aja. Ya, jangan begitu. Makanya ya, jangan cuma ngaji Quran aja. Pelajari hadis-hadisnya juga, gitu. Supaya jangan menyimpulkan dengan akalnya sendiri. Itu kan dalam hadis ada, siapa yang tidak suka berterima kasih pada manusia, itu sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Lalu yang kelima, peringatan dan ancaman terhadap orang musyrik jika mereka terus-menerus dalam perilaku syiriknya dan tidak bertobat. Dan yang terakhir, celaan terhadap tindakan orang musyrik serta penetapan syariat mereka yang batil, di mana mereka sesuka hati menetapkan halal dan haram. Ya, iya, termasuk mengada-ada dalam aturan yang tadi tuh bikin sesembahan, ya, persembahan untuk berhala. Termasuk juga yang sudah pernah kita lewati. Ada hal-hal yang diyakini oleh mereka bahwa sembelihan tertentu itu dianggap haram hanya karena sebab-sebab yang menurut mereka saja. Seperti ketika unta betina sudah melahirkan 10 anak, maka itu sudah keramat, nggak boleh dimakan dagingnya. Nah, itu ada dalam keyakinan orang-orang musyrik dulu kayak begitu. Ya. Jadi intinya yang nggak ada dasarnya tetapi hanya mengada-ada saja. Nah itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik dulu. Berarti jangan ditiru seperti itu. Ya. Jadi dari mana kita menentukan mana yang halal, mana yang haram? Ya dari Al-Quran udah cukup semuanya.
Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi baru sampai ayat 56 ya tadi ya. 56, insyaallah. Kita lanjutkan Sabtu yang akan datang, berarti ayat 57. Insyaallah. Mudah-mudahan masih dikasih kesehatan kita ya. Masih bisa datang ke sini. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.